Malam itu hujan baru saja berhenti. Aspal masih basah, bau tanah naik ke hidung, dan jam di ponsel gue nunjukin pukul 23.47. Harusnya udah sampai rumah dari setengah jam lalu, tapi entah kenapa motor gue mogok tepat di jalan lama yang jarang dilewatin orang. Jalan ini udah terkenal sepi. Kanan kiri cuma pohon tinggi, rapat, kayak dinding hitam yang nutupin langit. Awalnya gue masih santai. Gue turun, cek busi, kickstarter beberapa kali. Gagal. Suara jangkrik makin jelas, seolah mereka sengaja berisik karena tahu gue sendirian. Terus, gue dengar langkah kaki. Pelan. Teratur. Dari arah belakang. Gue nengok cepat. Kosong. Jalanan lurus, gak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan, pikir gue. Tapi pas gue fokus lagi ke motor, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Krek, krek, kayak kaki nyeret aspal basah. Gue berdiri. Jantung mulai gak enak. Permisi, suara gue keluar sendiri, lirih. Jawabannya bukan suara orang. Yang gue dengar itu, napas. Berat. Panjang. Tepat di belakang telinga gue. Gue muter badan secepat refleks. Dan di situ, ada seorang perempuan berdiri kurang dari 1 meter dari gue. Bajunya putih, panjang, kotor lumpur. Rambutnya nutupin wajah. Tapi yang bikin kaki gue lemes bukan itu. Kakinya, gak nyentuh tanah. Gue pengen lari, tapi badan gue kayak dikunci. Mulut gue kebuka, tapi suara gak keluar. Perempuan itu pelan-pelan ngangkat kepalanya. Rambutnya kebuka sendiri, kayak ditiup angin yang cuma ada di sekeliling dia. Wajahnya pucat. Matanya hitam penuh. Dan dia senyum. Mas, suaranya parau, kayak orang lama tenggelam. Lihat motorku gak? Gue baru sadar, di belakang dia ada motor. Motor yang sama persis dengan punya gue. Platnya sama. Spionnya bengkok di sisi kanan. Bahkan ada goresan kecil di tangki. Goresan yang cuma gue tahu. Keringat gue dingin. Itu motor saya, kata gue, hampir berbisik. Senyumnya makin lebar. Terlalu lebar buat wajah manusia. Bukan, katanya. Itu motorku. Kamu yang ikut aku. Tiba-tiba lampu motor gue nyala sendiri. Mesin hidup tanpa gue sentuh. Perempuan itu melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar kayak asap. Kalau kamu naik, kamu gak akan pulang, katanya pelan. Sekejap kemudian, dia hilang. Jalanan kembali sepi. Hening total. Bahkan jangkrik pun diam. Gue gak mikir panjang. Motor masih hidup. Tapi gue gak naik. Gue dorong itu motor sejauh mungkin, sampai kaki gue gemetar dan napas gue putus-putus. Baru setelah ketemu warung kecil di kejauhan, gue berani berhenti. Keesokan harinya, gue cerita ke warga sekitar. Wajah mereka langsung berubah. Oh, kamu ketemu penunggu jalan itu, kata bapak warung. Dia meninggal kecelakaan. Motornya mirip punyamu. Katanya, tiap malam dia nyari pengganti. Sejak malam itu, gue gak pernah lagi lewat jalan itu setelah jam 10. Dan sampai sekarang, setiap kali motor gue mogok, gue selalu takut ada yang nanya pelan dari belakang. Mas, lihat motorku gak? 3 malam setelah kejadian itu, motor gue mulai aneh. Padahal siang harinya normal. Mesin halus, lampu terang. Tapi tiap lewat jam 23.30, indikator bensin tiba-tiba turun sendiri. Jarum getar pelan, kayak ada yang mainin dari dalam. Malam keempat, gue dengar suara motor dipanasin di depan rumah. Masalahnya, motor gue ada di garasi. Dan suara itu datang dari jalan. Gue buka tirai dikit. Jalanan kosong. Lampu kuning temaram. Tapi suara mesin masih ada. Langsam, persis suara motor gue. Bahkan ritmenya sama. Naik turun kecil karena karburator gue emang agak rewel. Terus, suara standar ditendang. Tok! Gue mundur selangkah. Tenggorokan gue kering. Ah, paling tetangga, gue bohong ke diri sendiri. Pas gue tutup tirai, dari arah luar terdengar suara perempuan, pelan tapi jelas. Mas, motorku dingin.
Bulu kuduk gue langsung berdiri semua. Gue gak jawab. Gue duduk di lantai, punggung nempel tembok, napas gue tahan. Tapi langkah kaki itu mulai terdengar. Pelan. Masuk ke teras. Kayak gak ada pintu. Kayak rumah gue cuma lewat aja. Lalu suara rantai motor diseret. Gesekannya nyeret lantai, makin dekat, makin dekat. Berhenti tepat di depan kamar gue. Gagang pintu gue turun sendiri. Pelan. Sangat pelan. Pintu kebuka setengah. Dan bau lumpur basah langsung masuk. Bau tanah kuburan. Bau besi karat. Dia berdiri di situ. Kali ini rambutnya gak nutup wajah. Mukanya rusak. Separuh kayak orang kebakar aspal. Kulitnya ngelupas, matanya satu nongol, satu lagi cekung hitam. Dia nunduk. Nengok ke kaki gue. Kamu kan belum naik motorku, katanya sambil senyum miring. Sekarang gantian aku yang jemput. Gue refleks nutup mata. Gue baca doa seingat gue. Acak, gak beraturan. Suara di ruangan berubah. Kayak ada angin muter, keras, panas dingin campur. Tiba-tiba, sunyi. Gue buka mata. Pintu kamar gue ketutup rapat. Jam dinding nunjuk pukul 3.15. Lantai bersih. Gak ada lumpur. Gak ada bau. Gue kira itu mimpi. Sampai pagi gue keluar rumah. Di depan gerbang, ada bekas tapak ban. Satu garis panjang, berhenti tepat di depan pintu rumah gue. Dan di tanah basah itu, tertulis bekas seretan jari. Bukan nama gue. Tapi tanggal. Tanggal hari ini. Sejak itu, tiap malam jam 11:30, motor gue selalu bunyi sendiri. Mesin nyala sebentar, lalu mati. Kayak ada yang nyoba. Dan tadi malam, gue nemu helm gue udah ada di atas motor. Talinya terikat rapi. Kalau malam ini dia datang lagi, gue gak yakin masih bisa nolak. Malam itu gue gak matiin lampu sama sekali. Semua nyala. TV gue biarin hidup walau gak gue tonton. Gue duduk di lantai ruang tengah, punggung ke sofa, mata ke arah pintu depan. Jam di dinding jalan lambat. Terlalu lambat. Pukul 23.28. Motor gue masih diam. Terlalu diam. Terus, pukul 23.29. Lampu teras kedip sekali. 2 kali. Dan dari arah garasi, terdengar suara yang gue paling kenal di dunia ini. Klek. Kunci kontak diputar. Mesin nyala. Halus. Pelan. Kayak orang sengaja gak mau berisik. Gue berdiri. Kaki gue dingin, tapi gue jalan pelan ke arah garasi. Di kepala gue cuma satu pikiran. Kalau gue lihat dia lagi, jangan lari. Jangan lihat matanya. Pintu garasi kebuka sedikit. Dan di situ, motor gue berdiri, nyala, lampu depan terang. Di atas joknya, ada seseorang duduk membelakangi gue. Bukan perempuan itu. Itu, gue. Persis. Jaket sama. Celana sama. Bahkan ada robekan kecil di lutut kanan yang gue inget banget, karena itu robek waktu gue jatuh dulu. Lama banget, kata dia. Suara gue sendiri. Dia nengok. Matanya kosong. Hitam. Senyumnya bukan senyum manusia yang hidup. Dia capek nunggu, katanya sambil nunjuk ke belakang. Dan dari bayangan garasi, perempuan itu muncul. Tapi sekarang tubuhnya utuh. Cantik. Rambut hitam panjang. Kulitnya pucat tapi mulus. Kalau gue gak tahu, mungkin gue bakal mikir dia cuma cewek biasa. Dia berdiri tepat di belakang gue. Kalau kamu gak mau naik, katanya lembut. Ya sudah, biar yang ini aja. Gue, yang ini, suara gue gemetar. Yang sudah siap. Tiba-tiba tangan gue berat. Kepala gue pusing. Kayak ada 2 pikiran tabrakan di otak gue. Gue lihat gue yang di motor itu turun, berdiri pelan, dan jalan ke arah gue. Setiap langkah dia, badan gue makin lemas. Tenang, katanya. Aku cuma mau hidupmu. Kamu gak akan butuh lagi.
Dia nyentuh dada gue. Dingin. Bukan dingin biasa. Tapi dingin yang bikin kenangan gue ketarik keluar. Gue lihat kilasan hidup gue. Jalan ini, motor ini, malam hujan itu. Dan gue sadar sesuatu. Kalau gue kalah, yang bakal hidup bukan gue. Gue ngelawan. Entah dari mana tenaga itu datang. Gue teriak sekeras-kerasnya, bukan doa, bukan kata. Cuma teriak. Lampu meledak. Garasi gelap. Dan semuanya berhenti. Gue jatuh ke lantai. Pagi harinya gue bangun di depan rumah. Matahari udah tinggi. Motor gue ada di samping gue. Mati. Normal. Kayak gak pernah terjadi apa-apa. Tapi, di kaca spion gue, ada bekas sidik jari dari dalam. Dan sejak hari itu, kadang, kalau gue ngaca terlalu lama, refleksi gue, telat senyum. Kalau lu ngerasa cerita ini belum selesai, lu benar. Karena kadang, pas gue lagi sendirian, gue denger suara gue sendiri berbisik pelan. Giliran gue nyetir. Gue gak pernah cerita bagian ini ke siapapun. Bahkan ke orang yang paling gue percaya. Karena sejak malam itu, gue sendiri gak yakin siapa yang sebenarnya hidup. Beberapa hari setelah kejadian di garasi, hidup gue kelihatan normal. Terlalu normal. Motor gak pernah mogok lagi. Mesin halus. Lampu terang. Bahkan bensinnya lebih irit. Tapi justru itu yang bikin gue gak tenang. Kayak ada sesuatu yang beres banget, padahal harusnya enggak. Sampai suatu pagi gue bangun dan nemu tanah kering di bawah kuku gue. Bukan di satu tangan. Dua-duanya. Gue inget jelas, gue gak kemana-mana malam itu. Gue tidur. Gue yakin. Tapi kuku gue bau tanah basah. Bau yang sama kayak malam dia berdiri di pintu kamar gue. Hari itu gue sengaja gak kemana-mana. Gue kunci rumah. Gue copot aki motor. Gue pikir, kalau gak ada motor, gak ada jalan. Malam datang pelan. Jam dinding bunyi terlalu keras. Pukul 23.30. Dan dari dalam kepala gue, ada suara starter. Bukan dari luar. Dari dalam. Udah lama aku nunggu. Suara itu pelan, persis suara gue sendiri. Kamu capek kan jadi manusia? Gue tutup telinga. Gue teriak. Tapi suara itu malah ketawa kecil. Kamu inget gak, katanya? Malam hujan itu, sebenarnya kamu yang mati. Jantung gue berhenti sedetik. Gambar itu balik lagi. Jalan basah. Lampu motor silau. Rem gue telat. Ada benturan keras. Dan sesaat sebelum gelap, ada perempuan berdiri di tengah jalan. Selama ini gue pikir gue selamat. Tapi gimana kalau gue yang bangun ini cuma pengganti? Lampu rumah mati semua. Gelap total. Dan di kegelapan itu, gue ngerasa tangan gue gerak sendiri. Kaki gue berdiri. Mulut gue senyum, padahal gue gak mau. Cermin di ruang tengah mantul cahaya dari luar. Gue lihat bayangan gue jalan ke sana. Refleksi itu berhenti. Gue berhenti. Tapi refleksi gue nengok duluan. Dia senyum lebar. Lebih lebar dari yang harusnya. Tenang, katanya dari dalam kaca. Kamu gak hilang. Kamu cuma numpang. Kaca retak. Bukan pecah. Retak pelan, kayak senyum yang dipaksa. Dan sejak malam itu, kadang gue bangun di tempat yang gak gue ingat. Di teras. Di pinggir jalan. Di samping motor yang masih hangat. Orang-orang bilang gue sering keluar malam. Nyapa mereka. Senyum. Masalahnya, gue gak inget pernah melakukannya. Dan sekarang, saat lu baca cerita ini, motor gue lagi nyala di luar. Mesin halus. Lampu hidup. Helm gue udah ada di jok. Kalau nanti lu denger suara motor berhenti di depan rumah lu, dan ada yang manggil nama lu dengan suara lu sendiri, jangan buka pintu. Karena mungkin yang nyetir sekarang bukan lagi gue.